I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu karakter bahasa, isu-isu bahasa, dan teori belajar bahasa. Yang pertama adalah karakter bahasa. Telah disebutkan di atas bahwa karakter bahasa adalah sebuah sistem berupa bunyi bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara karakter bahasa adalah arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Yang pertama ada bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Secara konkret, alasan kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4. Yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan. Meskipun bersifat arbitrer, tetapi juga konvensional, artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Dia akan mematuhi misalnya lambang buku hanya digunakan untuk menyatakan tumpukan kertas bercetak yang dijilid, dan tidak untuk melambangkan konsep yang lain, sebab jika dilakukannya berarti dia telah melanggar konvensi itu. Kemudian ada bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ucaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarminta, bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosa kata. Tetapi dengan 23.000 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Kemudian ada bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja. Ada fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Begitu juga bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dengan yang digunakan di Arab Saudi. Yang terakhir ada bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia, hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instingtif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Kedua, ada isu-isu bahasa. Isu-isu bahasa mengacu pada berbagai masalah dan perhatian yang terkait dengan bahasa dalam konteks linguistik, budaya, sosial, dan politik. Isu-isu ini mencakup pertimbangan terkait dengan penggunaan, perkembangan, dan pemeliharaan, dan dampak bahasa dalam masyarakat. Beberapa isu-isu bahasa yang umum dibahas meliputi: yang pertama ada pemertahanan bangsa, yang kedua multilingualisme, yang ketiga perubahan bahasa, dan keempat variasi bahasa, kelima penggunaan bahasa dalam konteks publik, dan yang terakhir komunikasi global dan bahasa dunia. Yang terakhir ada teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa merupakan gagasan-gagasan yang dapat diperoleh dari bahasa. Ada berbagai macam arti dari teori belajar bahasa seperti berikut. Yang pertama ada teori behaviorisme menurut John B. Watson, teori konspirasi tentang teori belajar manusia.
Kemudian ada teori nativisme, berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. Yang ketiga ada teori kognitivisme, berpendapat bahwa pendekatan kaum behavioristik memiliki sifat empiris, maka pendekatan yang dianut oleh golongan kognitivistik lebih bersifat rasional. Yang keempat ada teori konstruktivisme, manusia membentuk versi mereka sendiri dengan berbagai macam kenyataan. Mereka menggandakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu sehingga bisa mempelajari pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Kemudian ada teori humanisme, memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Jadi setiap aliran memiliki pengertian teori belajar bahasa masing-masing. Sekalipun aliran berbeda, tetapi tetap sama tujuannya, yaitu belajar bahasa.